Berikutnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada hari ini. Ia hadir bersama dengan Rismon Senipar dan Dr. Tifa untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo CS diperiksa pada hari ini, langsung ditahan atau tidak pada malam hari ini. Kita akan langsung berbahas untuk meluruskan daring dengan narasumber sudah bergabung ya. Dengan narasumber ada Abdul Sangaji, kuasa hukum Roy Suryo, dan Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Joko Widodo. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas Selamat Rono, keduanya, Bang Mas Sangaji. Abdul, Pak Rifai. Baik, saya mau ke Mas Abdul terlebih dahulu. Untuk hari ini bagaimana dengan klien Anda? Apakah optimis akan ditahan atau tidak? Mas Abdul? Ya, tentu itu kami kembalikan kepada penyidik ya Mas ya. Ya, halo? Dengar Ya, suara silakan. saya Mas? Terdengar? Oke, jadi tentu untuk kewenangan penahanan ya, itu kami kembalikan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan kami berharap dengan pemeriksaan hari ini para tersangka yaitu untuk klaster RRT itu kan sudah kooperatif ya. Sehingga kami sih berharap mudah-mudahan tidak ditahan oleh Polda Metro Jaya. Seperti itu Mas. Oke, tadi Anda punya bukti ya, tim kuasa hukum punya bukti yang meringankan nanti jika ditahan dan akan melakukan perlawanan begitu. Ini sudah kami bahas juga bersama tim kuasa hukum ya. Jika hari ini dilakukan penahanan oleh Polda Metro Jaya berdasarkan kewenangan yang diberikan pasal 21 KUHP, yaitu ada dua pertimbangan. Pertimbangan objektifnya adalah ancaman tindak pidananya di atas 5 tahun. Ya. Dari semua pasal-pasal yang diterapkan itu kan memang ada pasal-pasal yang ancamannya ada yang 8 tahun, ada yang 12 tahun, 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kemudian yang ketiga itu kan pertimbangannya yang kedua pertimbangannya subjektif, yaitu dikhawatirkan melarikan diri, kemudian menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Dari dua pertimbangan ini kami pikir mungkin dari pertimbangan objektifnya sih masuk ya untuk dasar penahanan, tapi kalau dari sisi pertimbangan subjektifnya sih menurut kami Mas RRT, Mas Roy Suryo, Bang Rismon dan Dr. Tifa ini kami pikir tidak akan mengulangi tindak pidana, kemudian tidak akan menghilangkan barang bukti dan tidak akan melarikan diri dari proses hukum ini. Jadi kami optimis mudah-mudahan itu menjadi pertimbangan untuk jadi ditahan. Jadi pertimbangan, tapi dari perspektif hukum Anda melihat apakah ada kejanggalan dalam penetapan tersangka klien Anda ini? Ya, baik. Ini pertanyaan menarik nih, saya ingin masuk ke sini ya. Jadi hari ini pemeriksaannya memang ada banyak hal yang kami pertanyakan, tetapi yang kami pertanyakan itu dua hal yang pokok. Yang pertama terkait dengan barang bukti ya, karena perkara ini tidak mungkin naik pada penetapan tersangka kalau tidak ada namanya primary evidence atau barang bukti kunci gitu ya. 700 barang bukti disita oleh Polda Metro Jaya, tetapi ketika belum ada kepastian terkait dengan barang bukti kunci yaitu ijazah Pak Joko Widodo, maka 700 barang bukti yang lain itu tidak mempunyai nilai kekuatan hukum gitu ya. Nah, pada saat disampaikan penetapan tersangka kepada masyarakat, sebetulnya yang kami nantikan itu adalah Polda Metro Jaya secara akuntabel, kemudian juga secara kewajiban mereka untuk mempertanggungjawabkan proses penegakan hukum ini, memperlihatkan barang bukti ijazah gitu. Tetapi kemudian tidak diperlihatkan. Nah, pada saat tadi dilakukan pemeriksaan, karena kebetulan saya mendampingi Mas Roy Suryo untuk pemeriksaan hari ini, kami mempertanyakan barang bukti gitu ya. Ijazah Pak Joko Widodo sebenarnya ada di mana gitu. Apakah sudah disita oleh Polda Metro Jaya? Karena ini informasinya banyak yang disinformasi gitu. Katanya sudah disita, tapi kemudian beberapa hari sebelum diumumkan itu katanya diperlihatkan kepada Pak Projo. Jadi masih ada kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan. Itu yang pertama. Kejanggalan yang kedua terkait dengan dugaan tindak pidana pengerusakan dokumen elektronik, pasal 32 dan pasal 35 ya. Jadi tadi Mas Roy Suryo kepada penyidik mempertanyakan apa bukti-bukti saya rusak dokumen elektronik atau saya merusak atau mentransmisikan atau mengubah satu dokumen yang disebut ijazah Pak Joko Widodo itu, karena kan yang saya analisa dari punyanya Bang Dian Sandi, sementara kan Dian Sandi sendiri kan dokumennya oleh para pendukung Pak Jokowi termasuk juga oleh penasihat hukum Pak Jokowi disebut itu kan bukan dokumen yang resmi gitu kan. Artinya secara hukum dokumen yang digunakan oleh Mas Roy Suryo sebagai basis analisa itu justru dipertanyakan oleh teman-teman. Tetapi kemudian kenapa Polda Metro Jaya kok malah meyakini ada pengerusakan dokumen? Ini kan sesuatu kejanggalan secara logika hukum gitu. Kalau dikatakan itu merusak dokumen elektronik, berarti
Polda membenarkan dong ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi itu adalah ijazah yang benar dan sah. Dan itulah yang dimiliki oleh Pak Joko Widodo. Nah inilah dua hal yang hari ini kami pertanyakan di Polda Metro Jaya. Oke, langsung direspon Mas Rifai, ada kejanggalan hukum untuk penetapan tersangka dari klien Pak Abdul ini. Oke, sebelum ke sana saya mau menanggapi dulu yang disampaikan oleh reporter di lapangan tadi ya, bahwa ini perlu dibedakan pelaporan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan pelaporan yang dilakukan oleh teman-teman relawan. Ya, ini jangan sampai disinformasi ya. Untuk pelaporan dari Pak Jokowi, kami selaku kuasa hukum menyatakan bahwa kami tidak pernah memintakan terjadinya penahanan. Ya, karena kami menyadari betul penahanan itu adalah kewenangan penyidik dan ditujukan bagi kepentingan penyidikan. Jadi tidak ada kaitannya dengan pelapor, apalagi kepentingan pelapor. Ini perlu digarisbawahi ya. Baik. Lebih lagi sudah berulang-ulang kami sampaikan Pak Jokowi sendiri saat menggunakan upaya hak hukumnya ini ya, mengajukan laporan di Polda hanya dengan tujuan dua hal. Satu, agar soal keaslian ijazah ini bisa diuji secara hukum dan secara terbuka oleh publik. Kedua, agar nama baik dan martabatnya bisa dipulihkan karena dugaan fitnah ini sudah tersebar tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Mengingat media sosial itu sifatnya borderless. Jadi kita tidak ada kaitannya dengan tahan menahan ya, bukan tujuan dari Pak Jokowi. Dan sekali lagi ini semua baik secara yuridis maupun secara faktual adalah kepentingan penyidik. Nah, saya nggak tahu apakah itu statement dari teman-teman relawannya, monggo dicoba dicek kembali gitu ya. Nah, lalu kedua untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh rekan Sengaji tadi, ya pada prinsipnya rekan Sengaji dan teman-teman lain tentunya wajib melakukan pembelaan yang terbaik bagi para kliennya. Karena kami sering di posisi menjadi penasihat hukum tersangka ya. Sekalipun kalau kami dalam pandangan yang mungkin tentunya berbeda karena kami dari sudut pelapor, kami melihat justru apa yang dilakukan oleh penyidik ini boleh dibilang cukup hati-hati, profesional dan komprehensif. Karena yang dikumpulkan pun sudah cukup banyak ya. Ada alat bukti saksi ya sampai dengan 100 orang lebih. Ya pihak UGM sudah diperiksa, teman-teman kuliah, teman-teman SMA, dosen-dosen semua sudah diperiksa yang membuktikan kebenaran Pak Jokowi selama ini berkuliah di UGM. Juga bukti surat sudah cukup banyak ya sehingga ratusan. Kenapa? Karena seluruh bukti-bukti perkuliahan Pak Jokowi administrasinya sejak penerimaan masuk sampai dengan akhir selesai, AKN termasuk bukti pembayarannya, KHS-nya, KRS-nya semua sudah dikumpulkan dan disita oleh penyidik dari bukti-bukti surat. Jadi lengkap sekali administrasinya. Bahkan transfer pembayaran kuliah pun ketemu gitu ya yang sejak tahun 80-an. Kebetulan ternyata mahasiswa fakultas kehutanan itu tidak begitu banyak. Jadi pada saat perkara mencuat, pihak dekan dan staf betul-betul membongkar semua arsip dan cukup banyak untuk bisa nanti meyakinkan hakim. Lalu ketiga, para ahli pun sudah diperiksa cukup banyak ya. Ahli-ahli sampai 20 lebih, itu ada ahli-ahli digital forensik, ada juga dari fakultas kedokteran, ada juga ahli telematika dan berbagai macam lainnya. Jadi menurut saya penyidik sudah cukup komprehensif menyiapkan ini semua. Sebenarnya kalau kita bicara yuridis itu ada yang dikenal namanya asas presumptio justi causa. Artinya ijazah ini dianggap sah sebelum dinyatakan sebaliknya kan begitu. Tapi kembali lagi karena kita juga tidak ingin hanya bersandar pada teori, kita buktikan juga bahwa betul Pak Jokowi selama ini berkuliah di UGM dan menerima ijazah ini dari pihak UGM secara sah dan yang digunakan dalam Pilpres itu semua adalah ijazah yang dimilikinya dari UGM. Demikian lebih kurang. Langsung direspon Mas Abdul, alat bukti sudah komprehensif kata Mas Rifai. Ya, kalau dikatakan alat bukti sudah komprehensif ya tentu kita kembalikan kepada asas yang kita pegang dalam hukum pembuktian. Asasnya adalah in criminalibus probationes debent esse luce clariores. Bukti-bukti itu dalam konteks penegakan hukum pidana itu harus lebih terang daripada cahaya. Pertanyaan kami, 130 saksi diperiksa, 700 barang bukti disita, kemudian 28 ahli diperiksa. Apakah itu menjamin bahwa bukti-bukti itu adalah sudah bisa menjawab keraguan-keraguan masyarakat selama ini, bisa menjawab hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo CS. Nah ini yang menurut kami belum clear gitu. Karena gini, ini kan tahapannya masih tahap penyidikan, ya kan? Kemudian kedua,
barang bukti itu termasuk juga alat bukti yang disita berdasarkan pasal 184 KUHP dan barang bukti disita berdasarkan pasal 39 KUHP, itu kan harus diuji kembali di dalam proses persidangan gitu. Tetapi yang Oke. Baik, kami nampaknya ingin pastikan satu hal adalah Oke, primer silakan disita, dilanjutkan. dan kalau disita apakah sudah ada barang bukti penyitaannya, dan kemudian kalau sudah disita apakah memang sudah diperiksa belum di laboratorium forensik. Itu yang tadi kami pertanyakan tapi belum ada jawaban. Ini ini yang tadi mohon maaf. Baik. Ini yang tadi saya pertanyakan kepada penyidik ya, dan itu juga dipertanyakan oleh Mas Roy Suryo. Tapi kami lagi-lagi tidak mendapatkan jawaban yang pasti secara hukum gitu. Belum dipuaskan begitu jawabannya dari kepolisian begitu ya, Ya, Mas betul. Abdul ya. Mas Ya. Abdul, kalau dari tim Ya. kuasa hukum dan juga Pak Roy Suryo CS akan mengajukan pra peradilankah untuk status tersangka ini? Tentu langkah pra peradilan itu kan perlu digarisbawahi, itu kan adalah hak seorang tersangka ya. Diambil apa tidak itu kita akan lihat pada perkembangan hasil pemeriksaan tersangka hari ini gitu ya. Kalau memang pada akhirnya ditahan, mungkin opsi terbaik bagi kami adalah melakukan pra peradilan. Tapi kalau memang tidak ditahan, berarti kami akan menyusun strategi-strategi dan langkah-langkah pembelaan hukum yang lain. Seperti apa strateginya? Mungkin kami akan lebih fokus kepada mengumpulkan bukti-bukti karena memang pada tahap penyidikan sebelum penetapan tersangka itu kan Polda Metro Jaya juga belum menerima beberapa ahli dari kami gitu ya. Ada ahli, kemudian ada juga saksi-saksi meringankan, itu juga belum didengar keterangannya gitu. Jadi ini yang perlu diberikan ruang juga kepada kami selaku kuasa hukum tersangka untuk segera mengajukan beberapa ahli. Kami melis ada beberapa ahli yang ingin kami ajukan dalam waktu dekat, misalnya ahli hukum pidana, kemudian ahli digital forensik, kemudian ahli bahasa juga gitu ya. Itu untuk membantah atau memberikan check and balance terhadap keterangan-keterangan saksi ahli atau keterangan ahli yang diajukan oleh penyidik gitu. Oke, sudah disiapkan begitu ya. Tapi Anda melihat ada intervensi politik tidak dalam proses penyidikan hingga kini? Saya tidak ingin masuk kepada ranah politik ya, karena tentu saya concernnya kan kepada penegakan hukum. Oke, saya mau ke Mas Rifai. Mas Rifai, ini kan tersangka menilai ya, langkah ini bentuk pembungkaman, apa jaminan bahwa pelaporan ini murni benar-benar penegakan hukum? Mas Rifai. Oke, pertama mau saya tanggapi dulu ya terkait ijazah tadi karena dipotong cepat ya. Oke, Jadi ijazah ini sudah diserahkan sejak di Polres Solo. Ya, saya langsung yang mendampingi Pak Jokowi untuk menyerahkan, dan itu sudah ada di Polda, dan itu pun juga sudah dilakukan lapor. Hasil lapornya juga menurut saya sangat komprehensif karena tidak hanya diuji dengan ijazah-ijazah Fakultas Kehutanan di tahun yang sama, tapi juga kepada fakultas-fakultas lain. Begitu juga lembar skripsi segala macam itu sudah diuji semua, tanda tangannya semua, dan ternyata hasilnya identik. Ini untuk kali kedua diuji kembali oleh lapor ya. Lalu terkait dengan begitu banyak alat bukti, memang kembali lagi akhirnya hakimlah yang harus menentukan apakah ini bisa meyakinkan atau tidak, dan nanti biarlah persidangan bisa kita ikuti, masyarakat bisa menyaksikan langsung, mengikuti langsung jalannya persidangan, sehingga betul-betul ini proses hukum yang objektif dan berjalan sesuai prosedur. Nah, apa namanya tadi terkait yang apakah ini pembungkaman, menurut saya kan ini kan proses hukum sudah berjalan cukup lama, diikuti sejak awal ya. Masyarakat juga mengikuti, ini bukan era-eranya pembungkaman. Di sisi lain juga perlu diingat, Pak Jokowi sendiri sudah 2 kali dilaporkan secara pidana dan 7 kali digugat. Ya. Selama ini kami juga tidak playing victim, kami mengikuti semua proses hukum. Bayangkan ya, sebagai seorang mantan presiden harus menjalani 2 penyidikan, menghadapi 7 gugatan. Kami hormati ini sebagai proses hukum, ya. Kami tidak melakukan playing victim. Ini adalah kebebasan berdemokrasi, boleh mengkritisi, tapi juga izinkan Pak Jokowi juga untuk membuktikan kebenaran yang selama ini dialaminya gitu ya. Jadi menurut saya ini sesuatu yang masih wajar. Ini kan LP kami pun baru 1 gitu ya, dan mudah-mudahan tidak ada GLP. Sementara kami pun masih harus menghadapi penyidikan di Polda dan gugatan-gugatan yang masih berjalan. Jadi menurut saya ini sesuatu yang berjalan dalam mestinya dan jauh dari istilah pembungkaman. Dan Pak Jokowi kan hari ini juga sudah tidak berkuasa. Dari mana caranya gitu ya melakukan pembungkaman gitu. Demikian mungkin. Baik, tapi kalau nanti putusan menguatkan keaslian ijazah Pak Jokowi, apakah pihak Anda akan meminta permintaan maaf terbuka dari para tersangka ini? Ya,
Kembali lagi sebenarnya kalau memang ini sudah terbukti, tentunya kan permintaan maaf ini juga akan dipertimbangkan oleh Pak Jokowi. Oke. Dia juga saya pikir sebagai seorang negarawan ya, seorang yang lebih senior, tentunya juga akan lebih bijak. Tapi kembali lagi, karena sekarang kan semua masih bertahan dengan kewenangannya masing-masing. Baik. Ya mungkin kita ikuti saja proses hukum yang berjalan gitu ya. Oke. Karena saya perlu sampaikan juga waktu awal mengajukan laporan memberikan kuasa pada kami, Pak Jokowi secara khusus bertanya sama saya, apakah bisa ini perkara ini bahkan untuk dihentikan gitu ya. Waktu itu Baik. bertanya ke saya bilang bahwa sekalipun ini ada delik umum, maka secara kita mengenal untuk dilakukan restoratif justice, dilakukan perdamaian. Apalagi juga ada beberapa pasal-pasal khusus yang bisa dicabut oleh si pelapornya. Tapi kembali lagi, ini semua kewenangan penuh dari Pak Jokowi, dan kami sebagai advokat tentunya akan mendorong upaya-upaya perdamaian jika memang itu ada ya, karena sesuai kewajiban etik kami. Ya, ada respon Mas Abdul dari statement tadi? Ya, saya kira saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Rifai ya. Kita tunggu saja proses hukumnya, karena kami tentu akan melakukan pembelaan, karena tadi disebut soal hasil laboratorium forensik itu kan barulah bagian terkecil dari proses pembuktian pidana material nanti di dalam proses persidangan gitu. Jadi perlu dipahami bahwa masih ada kelanjutan-kelanjutan dan masih ada pembuktian-pembuktian lain. Jadi kita tidak hanya bersandar kepada kekuatan pembuktian laboratorium forensik, masih ada bukti saksi, kemudian masih ada ahli, kemudian masih juga ada petunjuk dan ada juga keterangan terdakwa. Saya kira cukup, Mas. Baik. Tapi ke Mas Abdul, apakah Anda yakin ini murni kriminalisasi? Siapa di balik semua ini? Apa motif yang Anda baca sejauh ini? Ya, kalau kita bicara kriminalisasi, jelas ini ada kriminalisasi karena pasal-pasal yang diterapkan itu kan tidak sesuai dengan konstruksi hukum peristiwa yang diduga peristiwa pidana gitu kan. Ada pasal-pasal yang sebetulnya tidak sesuai dengan tuduhan. Karena ini kan basisnya adalah hasil penelitian ilmiah. Kenapa kemudian masuk pasal-pasal penghasutan, pasal pengerusakan dokumen elektronik. Kalau kita mau bicara kualifikasi delik, ya fokus saja kepada pencemaran nama baik dan fitnah yang diajukan oleh Pak Joko Widodo gitu. Itu baru kemudian fair dari sisi penegakan hukum, karena itu kalau dalam teori ilmu hukum pidana kita sebut dengan kualifikasi delik yang tepat. Seperti itu, Mas. Oke, ada respon Mas Rifai terakhir dari Anda? Ya, kembali lagi tentunya sebagai kami menghargai ya pendapat ini bahwa aku izin duluan ya, karena harus mendampingi Mas Roy ini dalam pemeriksaan. Baik, silakan untuk meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Terima kasih untuk waktu Anda, Mas Abdul. Terakhir proses statement Anda, Mas Rifai. Oke, jadi kembali lagi tentunya kami menghargai penasihat hukum terdakwa tentunya inginnya menghadapi persangka-persangkaan yang dengan ancaman yang lebih rendah dengan harapan tidak terjadi penahanan. Tapi kembali lagi kami tidak concern dengan urusan penahanan, tapi memang kami melaporkan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE ini ada faktanya. Sebagaimana kita sebutkan bersama kan bahwa fitnah yang selama dituduhkan kepada Pak Jokowi itu dilakukan dengan dua cara. Pertama disampaikan secara lisan melalui sosial media, itu pasal 27, tapi juga yang menjadi perhatian kami adalah ada satu atraksi informasi elektronik yang dilakukan oleh para terlapor, yaitu seolah-olah melakukan pengujian terhadap ijazah Pak Jokowi dengan aplikasi IT tertentu. Yang outputnya bahkan seolah-olah ijazah itu palsu dan bahkan dimiliki oleh yang namanya Dul Matmo. Ini kan tentunya menjadi serius buat Pak Jokowi. Beliau yang selama ini menjalani perkuliahan, ya mendapatkan ijazah dari UGM, tahu-tahu dengan aplikasi tertentu yang diatraksikan oleh mereka, seolah-olah ijazah ini menjadi palsu. Pertanyaan kami adalah apakah benar kemajuan teknologi ini bisa membuat kebenaran menjadi sebaliknya gitu kan? Sehingga waktu itu kami ingin uji betul kenapa bisa sampai seperti ini. Ada apa dengan atraksi informasi teknologi ini kan? Dan memang itu menjadi concern karena ini sangat bahaya, Pak. Yang sangat merubah persepsi masyarakat itu pada saat dilakukannya atraksi IT itu. Mungkin orang kalau hanya sekedar lisan tidak membangun keyakinan, tapi karena dia lakukan dengan atraksi IT, ini kan bisa mengubah persepsi dan bisa membangun keyakinan. Sementara kami yakin betul bahwa itu asli. Sehingga pada saat kami laporkan, kami memang minta ini untuk bisa. Dan karena itu ada pasal 32 dan 35. Apalagi kami lihat data-data digital ini dilakukan pemotongan-pemotongan. Sementara ijazah itu satu kesatuan. Tidak mungkin ijazah tanpa tanda tangan atau tanpa foto. Jadi pada saat dipotong, kami juga ada data elektronik yang dipotong. Bahkan dilakukan rekayasa teknologi sehingga dengan output seolah ini palsu. Jadi kami ingin dan ternyata hasilnya saat ini Polda masih menggunakan pasal itu yang artinya dari alat bukti yang ada pasal ini cukup kuat untuk dibuktikan. Demikian jadi. Baik, kita tunggu nanti.
Bagaimana Tidak ada urusannya dengan apa namanya pemeriksaan penahanan hari ya. ini? Ini lebih kepada fakta yang juga kita sama-sama curious harusnya, masyarakat pun juga Betul. curious. Ya, saya catat poinnya. Terima kasih Mas Rifai. Sekaligus saya ucapkan terima kasih atas koreksi Anda kepada tim kami di lapangan. Semoga menjadi evaluasi ke depan. Terima kasih untuk waktu Anda. Tadi juga bergabung Mas Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum Roy Suryo CS, dan juga Bang Rifai Kusuma Negara, kuasa hukum Joko Widodo. Selamat sore, Bang. Selamat sore, salam hormat semuanya.